Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah kemudian setelah Musa meninggal, Harun meninggal, generasi para pengecut meninggal, datanglah generasi baru. Mereka para pemberani. Kemudian sebagai pengganti wafatnya Musa, Musa berwasiat kepada Yusa agar menggantikan kepemimpinannya. Dari sinilah Yusa diangkat menjadi Nabi Bani Israel setelah meninggalnya Musa. Dialah yang memimpin Bani Israel. Maka Yusa ibn Nun mempersiapkan pasukan besar para pemberani, siap jihad dan siap mati untuk merebut Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian Yusa mau pasukan besar, kemudian mengepung benteng musuh yang menguasai Baitul Maqdis. Dan tidak tanggung-tanggung pengepungan itu selama 6 bulan lamanya, karena bentengnya tidak bisa dijebol masalahnya. Lah setelah kemudian 6 bulan Yusa ibn Nun mengepung kota itu karena ingin merebut Baitul Maqdis. Akhirnya Allah takdirkan setelah 6 bulan benteng itu roboh. Terpaksa mereka harus merobohkan walaupun banyak yang mati. Setelah roboh, maka mereka pun berperang dari mulai fajar sampai hampir tenggelam matahari. Masalahnya, mereka merobohkan benteng itu di fajar hari Jumat. Sementara kemudian ketika matahari hampir tenggelam, berarti masuk hari Sabtu. Dan orang-orang Yahudi sangat mensakralkan hari Sabtu. Bagi mereka hari Sabtu itu hari mulia, tidak boleh perang. Lihat kisah tentang Bani Israel yang melanggar di hari Sabtu. Apa akibatnya? Dikutuk jadi kera dan babi. Sementara ini detik-detik kemenangan itu, hampir sedikit lagi mau menang. Tiba-tiba matahari hampir tenggelam, tidak mungkin diberhentikan perang. Atau pasukan Yusuf harus mundur gitu. 6 bulan ngepung benteng, giliran mau menang matahari pula mau tenggelam. Akhirnya Yusa ibn Nun berbicara dengan matahari. Inilah nabi, satu-satunya nabi yang berbicara dengan matahari. Kemudian Yusa mengatakan, ya Syamsa, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintah Allah, aku juga sama diperintah Allah. Tolong jangan tenggelam dulu. Ketika matahari mendengar perintah Nabi Yusa atas izin Allah, matahari tidak bergerak dari tempatnya. Inilah satu-satunya mukjizat para nabi, yang mampu menghentikan matahari adalah Yusa ibn Nun. Itu mukjizatnya. Matahari bisa berhenti. Yang tadinya mau tenggelam gak jadi tenggelam. Dan matahari itu terus seperti itu sampai perang dimenangkan. Setelah perang dimenangkan baru tenggelam. Jadi ditunggu tuh sama matahari itu. Ya. Dan pada peperangan itu 12.000 pasukan Yusa ibn Nun gugur ketika hendak menguasai kota yang menguasai Baitul Maqdis ini. Maka Arihah jatuh ke tangan Bani Israel di bawah kepemimpinan Yusa ibn Nun. Padahal cita-cita menguasai Baitul Maqdis ini cita-cita para nabi, termasuk Musa alaihi salam, termasuk Harun alaihi salam. Mereka ingin masuk ke Baitul Maqdis, tetapi Allah takdirkan tidak kesampaian karena orang-orang Bani Israel pengecut, tidak mau diajak jihad di zaman Nabi Musa, sampai mereka diberikan ujian harus tinggal di negeri linglung dengan kesengsaraan. Lah ketika sudah menguasai Ariha, mereka tinggal masuk ke Baitul Maqdis saja. Tetapi Yusa ibn Nun sebagai bentuk syukur bahwa perang sudah dimenangkan,
musuh sudah ditaklukkan, Baitul Maqdis sudah di depan mata, maka bentuk syukurnya dijelaskan dalam ayat ini. Disinilah kisah dimulai dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami katakan masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Kalian sudah menang. Kalian tidak melangkah saja ke Baitul Maqdis itu. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Dan di depan kalian banyak makanan. Karena bisnis yang paling menguntungkan itu perang. Kalau menang, dapat negara, dapat tanah, dapat rumah, dapat makanan, semua dapat. Kalau menang. Kalau kalah mati konyol lah. Makanya nikmat Allah, harta rampasan perang di mana-mana. Budak di mana-mana, rizki banyak di mana-mana. Makanya Allah mengatakan fakulu minha. Kau sudah 40 tahun kelaparan di bumi linglung. Sekarang semua ada di depan kalian. Fakulu minha, makan. Haitsu syi'tum ragad. Terserah kalian mau waktu kapan saja. Kalian diberikan nikmat di hadapan kalian, terbentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya 2. Yusai bin Nun meminta 2 syarat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara perbuatan dan bersyukur kepada Allah secara ucapan. Adapun secara perbuatan, wadkhulul baba sujjadan. Masuk ke negeri itu sujjadan, dengan kondisi sujud. Maksudnya sujud di sini bukan sujud cemana sujud memerangkak. Maksudnya di sini merendahkan diri dengan menundukkan kepala. Karena bersyukur kan, disuruh menundukkan kepala mereka. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan mereka, Baitul Maqdis dan rizki yang banyak. Ini secara perbuatan. Adapun ucapan, wa qulu hittah. Ucapkan hittah. Arti hittah itu khutta anna khatayana. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Cukup mengucapkan kalimat itu, maka Allah akan ampuni semua dosanya. Jadi mereka menundukkan pandangan, kemudian mengucapkan satu kalimat yang bisa menghapuskan semua kesalahan mereka. Karena kalau mereka mengatakan hittah, apa kata Allah? Naghfir lakum khatayakum. Kami ampuni kesalahan kalian. Wasanazidul muhsin, kami tambah nikmat orang-orang berbuat baik itu. Tapi apa kelakuan Bani Israel? Bukannya menundukkan kepala sebagai bentuk tawadhu mereka, malah mereka berjalan dengan cara mundur. Cara nungging itu, antum nungging pantatnya dari depan. Ya, harusnya ke sini malah ke sini. Jadi Baitul Maqdis ditunggingi sama dia. Kemudian kurang ajarnya lagi, mereka tidak mau mengatakan hittah, tetapi mereka ganti dengan menggunakan titik. Hittah jadi hintah gitu. Istihza kepada Yusai bin Nun. Apa bedanya hittah dengan hintah? Kalau hittah, ya Allah ampuni dosa kami. Kalau hintah, ya Allah berikan makan kepada kami. Minta makan. Disuruh minta ampun, minta makan. Kurang ajar tuh. Ya. Disuruh berjalan ke depan dengan menunduk, malah menunggi. Disuruh mengatakan hintah, malah hintah. Itulah Bani Israel. Makanya mereka tidak pernah diampuni dosa-dosanya dan tidak pernah ditambah nikmatnya. Apa yang terjadi? Fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan orang-orang zalim dari Bani Israel ini. Fabaddalal ladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu mengganti qaulan, perkataan hittah menjadi hintah, ghairal ladzi qila lahum, bukan yang diperintahkan kepada mereka. Dari sini Allah murka, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama, maka Allah turunkan
kepada orang-orang zalim. Rijzan di sini artinya taun, wabah, penyakit. Ketika mereka tidak mau tunduk, menundukkan kepala, mereka tidak mau mengucapkan hintah, malah hintah istihza, mengolok-olok nabinya, maka Allah turunkan taun kepada mereka. 70.000 pasukan Bani Israel mati semuanya. Langsung turun wabah macam corona zaman sekarang. 70.000 pasukan Bani Israel mati gara-gara menolak Nabi. Makanya Allah mengatakan bima kanu yafsukun, pantas mereka mendapatkan taun karena mereka berlaku fasik kepada nabinya. Akhirnya kemudian Bani Israel pun yang masih tersisa hidup, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun dilanda sesuatu yang menghinakan mereka selama mereka tinggal di Palestina. Bertahun-tahun mereka tinggal di Palestina, akhirnya berpecah belah. Masing-masing kabilah dari 12 kabilah Bani Israel, mereka membuat negara sendiri-sendiri, pecah. Kemudian mereka selalu diserang oleh musuh. Sampai akhirnya datang seorang yang bernama Bukhtun Nasr, satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia, Raja Babil Irak, datang membawa pasukan menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Kemudian mereka membawa perempuan dan anak-anak ke Irak dijadikan budak, laki-lakinya dibantai, dan sebagian mereka lari sampai ada yang sampai ke Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Begitulah Bani Israel. Akhirnya kemudian karena mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya mereka pun kemudian meminta kepada nabi yang terakhir namanya Samuel untuk dipimpin seorang raja. Gak mau lagi nabi, kami mau raja. Maka Nabi Samuel akhirnya kemudian memilihkan kepada mereka seorang raja namanya Talut. Masalahnya Talut ini orang miskin orangnya, sehingga kemudian mereka mengatakan, wahai Nabi Allah Samuel, janganlah Talut. Talut itu nasabnya bukan nasab Nabi, karena Bani Israel itu keturunan dari 12 itu yang menjadi Nabi biasanya turunan Lawa, yang menjadi raja turunan Yahuda. Sementara Talut ini turunan Binyamin, saudaranya Nabi Yusuf. Ini bukan turunan raja ya. Masih banyak kok yang kaya-kaya, yang ningrat-ningrat, harusnya dia yang jadi raja. Talut pula kok jadi suruh raja. Punya apa dia? Maka Nabi Samuel jangan salah, Talut itu punya kekuatan dan punya kecerdasan. Ya memang dia miskin, tapi dia punya fisik yang kuat. Dia punya kecerdasan strategis perang. Mereka enggak yakin juga. Sampai akhirnya kemudian malaikat membawakan tabut yang dicuri Jalut, kemudian diserahkan kepada Talut. Ketika Talut membawa tabut, barulah Bani Israel percaya bahwa Talut akan mampu memimpin mereka dan mengalahkan Jalut. Peranglah, dan Allah menangkan Talut melawan Jalut dengan seorang anak muda yang ketika itu berduel dengan Jalut, pasukan yang paling muda namanya Dawud. Itu pun diiming-iming, siapa yang bisa membunuh Jalut, dia akan menikah dengan putriku dan akan mewarisi tahta kekuasaanku. Maka setelah Nabi Dawud kemudian membunuh Jalut, nikahlah dengan putri Talut. Ketika Talut meninggal dunia, maka Daud menjadi raja. Dialah raja plus nabi pertama dari nabi-nabi Bani Israel. Biasanya kalau Bani Israel nabi jadi nabi saja, raja jadi raja saja. Ini dari dua jalan. Daud itu raja plus nabi. Kemudian Daud meninggal dunia, turun tahtanya kepada Sulaiman. Sama juga Sulaiman, raja kedua Bani Israel, raja plus nabi. Tapi setelah Sulaiman meninggal dunia, mulailah berkecah. Bani Israel
mulai kacau, ya, dan begitu seterusnya. Kalau terus diceritakan makin jauh dari ayat Al-Baqarah 657 sampai 59. Kemana nanti? Ya. Jadi intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bagaimana kondisi Bani Israel, bahwa Bani Israel itu mudah sekali membangkang para nabi. Sejak Nabi Musa alaihi salatu wasallam, berapa kali mereka membangkang perintah Musa. Nah, sekarang mereka dipimpin Yusha ibn Nun pun masih juga membangkang. Makanya di antara ciri-ciri sifat dan watak orang-orang Yahudi itu apa? Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian mendustakan dan sebagian kalian membunuh Nabi. Lihat ketika Nabi di usia 12 tahun diajak dagang oleh siapa? Abu Thalib. Kemudian di perbatasan Palestina berjumpa dengan Buhairah Rahib. Kata Buhairah Rahib, ya Abu Thalib, jangan kau bawa ponakanmu itu ke Syam, karena dia calon nabi. Kalau orang-orang Syam, orang-orang Yahudi Syam itu tahu dia calon nabi, dia akan dibunuh. Sebaiknya kau pulangkan dia ke Mekah. Dia seorang rahib, seorang pendeta Nasrani, tahu bagaimana watak orang Yahudi, suka membunuh para nabi. Bahkan ada satu desa itu dibunuh 70 nabi dalam satu hari oleh Bani Israel. Jadi mereka memang begitu wataknya, suka mendustakan para nabi. Antum ingat kisah tentang Alu Yasin? Alu Yasin yang terdapat dalam surah Yasin. Antum yang Yasinan tahulah itu. Kisahnya namanya kisah Habibun Najjar. Kisahnya Habibun Najjar atau Alu Yasin. Jadi Allah utus 2 rasul kepada sebuah desa. Rupanya 2 rasul tidak cukup, didustakan pula oleh desa tersebut. Ditambah oleh Allah 3. Fa'ajazna bisalisin. Kami kuatkan dengan 3 tambah 1 lagi. 3 nabi. Bayangkan. Harusnya 1 nabi saja cukup. Ini 3 nabi lagi diutus. Didustakan juga. Datanglah anak muda namanya Habibun Najjar atau Alu Yasin, memperingatkan desa itu agar jangan mendustakan 3 utusan Allah itu. Berimanlah kalian. Malah ditangkap, kemudian dikubur hidup-hidup dan dirajam. Akhirnya dia pun diperlihatkan sorga, dan dia mengatakan kalau mereka tahu mengikuti Nabi itu masuk sorga, tentu mereka tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Lihat bagaimana Bani Israel seperti itu membunuh nabinya. Nabi Zakaria dibunuh siapa? Bani Israel Yahudi, dengan cara digergaji kan. Itu pun setelah mendengar kematian putranya Yahya ibn Zakaria. Jadi Yahya itu dibunuh oleh seorang raja Romawi karena ingin menikahi seorang wanita. Wanita ini naksir Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya itu tidak mau, dia menjaga kesuciannya. Dirayu bagaimanapun dia tidak mau. Akhirnya sakit hati wanita ini. Karena sakit hati kemudian dia pun menggoda raja dan siap dinikahi raja, padahal masih ada hubungan mahram tuh. Sampai akhirnya raja pun jatuh cinta dan terpincut wanita jahat, wanita baghi. Kemudian ketika raja sudah jatuh cinta, sudah gila-gila sama wanita ini mengatakan, saya siap jadi istrimu asal maharnya kepala Nabi Yahya. Maka diutuslah utusan. Maka kemudian dicarinya Nabi Yahya, setelah ketangkap dipenggal lehernya. Subhanallah. Dan lehernya, badannya dikirim ke bapaknya Zakaria, kepalanya dibawa ke istana dan diletakkan di piring sebagai mahar wanita pelacur itu. Ketika melihat jasad anaknya, bagaimana coba Nabi Zakaria? Akhirnya tiba-tiba raja pun ingin membunuh ayahnya Zakaria. Larilah Zakaria ke hutan. Kemudian dia pun, di antara mukjizatnya, tiba-tiba ada satu pohon memanggil dia dan mengatakan, ya Zakaria, masuklah ke dalam diriku supaya
orang-orang yang mengejarmu tidak tahu. Maka terbelahlah pohon itu, masuk Zakaria di situ. Rupanya ada iblis yang mengikuti Zakaria. Iblis itu mengikuti terus kemana larinya Zakaria. Ketika iblis tahu Zakaria masuk ke pohon itu, Allah takdirkan sebagian bajunya nongol keluar, nggak masuk semua. Ketika tentara mencari ke hutan ke sana kemari nggak ketemu tuh, tiba-tiba iblis datang berbentuk manusia mengatakan kepada pasukan Romawi dan mengatakan, kalau kalian ingin mencari Zakaria, itu ada di pohon sana. Sebagai buktinya tuh nampak pakaiannya nongol katanya. Bawa gergaji saja tuh. Akhirnya digergajilah pohon itu. Kemudian Zakaria meninggal dunia. Yahya meninggal dunia. Zakaria meninggal dunia. Tinggal Isa bin Maryam. Karena itu kan hidup satu zaman tuh tiga nabi itu. Ya. Tentu karena Isa juga masih ada kekerabatan dengan Zakaria dan Yahya, maka raja takut Isa ini pengaruhnya kuat, banyak pengikutnya. Jangan-jangan nanti Isa memberontak katanya. Karena takut, raja akhirnya pun memerintahkan untuk membunuh Isa. Akhirnya memerintahkan pasukan mencari Isa bin Maryam. Kemudian Jibril memberitahu Isa bahwa akan ada pasukan besar yang akan mengepung tempat markas dia. Maka dia pun mengumpulkan ansarnya, para penolongnya dari 12 orang itu. Kemudian Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau kuusap wajahnya sehingga akan menjadi tumbal bagiku, tetapi aku janjikan dia akan menjadi temanku di surga. Akhirnya kemudian salah satu yang paling muda siap untuk berkorban, diusaplah wajahnya. Kemudian persis wajahnya seperti Isa bin Maryam. Setelah Isa itu tidur di hadapan mereka, kemudian diangkat ke langit dan para ansar itu melihatnya. Sebelum Isa diangkat ke langit, maka Isa berwasiat kepada para ansarnya itu agar mendakwahkan dakwah Nasrani ke kabilah-kabilah di mana mereka akan berdakwah. Akhirnya kemudian ketika Isa betul-betul diangkat, mereka pun kemudian lari masing-masing berdakwah, mendakwahkan Isa, ajaran Isa bin Maryam. Tapi yang satu tetap di rumah itu. Dialah yang ditangkap dan ditumbalkan, akhirnya disalib, kemudian dibunuh di tiang saliban. Sehingga orang Yahudi mengatakan, inna qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Al-Quran membantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ilas sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Begitu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka seperti itu. Ya, jadi ada yang mendustakan seperti ini, lihat. Disuruh sujadan dan mengatakan kulu hitta, maka mereka malah menghina nabinya, malah mereka membelakangi Baitul Maqdis, dan lebih parahnya mereka kemudian menghina dengan mengganti hittah dengan hintah.